Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video presentasi ini, kami akan membahas mengenai pasar modal yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan dan perekonomian di Indonesia. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan peranan daripada pasar modal bagi perusahaan dan juga investor. Selamat menyaksikan. Investasi merupakan kegiatan menempatkan sejumlah dana atau aset pada instrumen tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Di tengah meningkatnya kebutuhan hidup dan juga inflasi, investasi menjadi salah satu cara yang efektif untuk menjaga dan meningkatkan nilai kekayaan. Dengan berinvestasi, masyarakat tidak hanya menyimpan uang, tetapi juga mengembangkan dana agar memiliki nilai yang lebih tinggi di kemudian hari. Pasar modal merupakan sarana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana, yaitu perusahaan atau pemerintah, dan juga pihak yang memiliki dana, yaitu investor. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya, sedangkan investor memperoleh kesempatan mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukan. Oleh karena itu, pasar modal memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena membantu perputaran dana secara produktif. Sekolah Pasar Modal atau SPM merupakan program edukasi yang diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi dan pasar modal. Program ini bertujuan memberikan pengetahuan dasar tentang instrumen investasi, mekanisme perdagangan saham, manfaat investasi, serta risiko yang mungkin dihadapi oleh investor. Melalui sekolah pasar modal, masyarakat dapat memahami cara berinvestasi yang benar, sehingga terhindar dari investasi bodong atau penipuan berkedok investasi. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sehingga semakin banyak individu yang mampu mengambil keputusan investasi secara rasional dan bertanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan risiko investasi. Investasi merupakan berbagai manfaat bagi investor. Salah satu manfaat utama adalah memperoleh keuntungan atau return yang berasal dari kenaikan harga aset maupun pembagian keuntungan perusahaan. Investasi juga dapat membantu melindungi nilai kekayaan dari dampak inflasi dan menjadi sarana untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti pendidikan, pernikahan, atau dana pensiun. Di sisi lain, investasi juga memiliki risiko. Risiko yang umum terjadi antara lain penurunan harga aset, ketidakpastian kondisi ekonomi, perubahan kebijaksanaan dari pemerintah, serta risiko perusahaan yang menjadi objek investasi. Oleh karena itu, investor perlu memahami bahwa semakin tinggi potensi keuntungan yang diharapkan, biasanya semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung. Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang menawarkan potensi keuntungan yang relatif tinggi dibandingkan instrumen lainnya. Namun, saham juga memiliki tingkat risiko yang lebih besar karena harga saham dapat berubah setiap saat mengikuti kondisi pasar. Jika dibandingkan dengan deposito, saham memberikan peluang keuntungan yang lebih tinggi, tetapi deposito cenderung lebih stabil dan memiliki risiko yang rendah. Sementara itu, obligasi berada di antara keduanya karena menawarkan pendapatan tetap berupa bunga dengan tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan saham. Oleh karena itu, pemilihan instrumen investasi harus disesuaikan dengan tujuan investasi, profil risiko, dan jangka waktu investasi masing-masing individu. Selanjutnya yang kelima yaitu saham sebagai instrumen investasi. Saham adalah tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Dengan membeli saham, investor menjadi pemilik sebagian perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Sebagai pemegang saham, investor berhak memperoleh keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, serta memperoleh capital gain apabila harga saham meningkat. Saham menjadi instrumen investasi yang populer karena mudah diperjualbelikan melalui Bursa Efek di Indonesia. Selain itu,
saham memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki dan mendukung perkembangan perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di pasar modal. Namun, investor harus memahami bahwa harga saham dapat berfluktuasi, sehingga diperlukan pengetahuan dan analisis sebelum melakukan investasi. Selanjutnya yang keenam yaitu analisis sebelum membeli saham. Sebelum membeli saham, investor perlu melakukan analisis untuk menilai kualitas dan prospek perusahaan. Analisis ini penting agar keputusan investasi yang diambil lebih tepat dan tidak hanya berdasarkan spekulasi atau ikut-ikutan tren pasar. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah analisis fundamental, yaitu menganalisis kondisi keuangan perusahaan, tingkat keuntungan, pertumbuhan usaha, serta prospek bisnis di masa depan. Selain itu, investor juga dapat menggunakan analisis teknikal yang mempelajari pergerakan harga saham dan volume perdagangan untuk membantu menentukan waktu yang tepat dalam membeli atau menjual saham. Dengan melakukan analisis, investor dapat meminimalkan resiko dan meningkatkan peluang memperoleh keuntungan. Yang selanjutnya yaitu mekanisme perdagangan saham atau BEI. Perdagangan saham di Indonesia dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia yang biasa kita sebut yaitu BEI. Investor yang ingin membeli atau menjual saham tidak dapat melakukan transaksi secara langsung di bursa, melainkan harus melalui perusahaan sekuritas yang telah memperoleh izin resmi. Proses perdagangan dimulai ketika investor memasukkan perintah jual atau beli melalui aplikasi atau sistem perdagangan milik sekuritas. Selanjutnya, pesanan tersebut masuk ke sistem perdagangan bursa yang akan dipertemukan dengan pesanan lain yang memiliki harga dan jumlah yang sesuai. Jika terjadi kecocokan antara penawaran jual dan beli, maka transaksi akan terlaksana secara otomatis. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perdagangan elektronik atau yang disingkat dengan JATS. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa itu sistem perdagangan elektronik atau yang disingkat dengan JATS. Sistem perdagangan elektronik atau JATS merupakan teknologi yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia untuk menjalankan seluruh proses perdagangan saham secara otomatis. Nah, sebelum adanya sistem elektronik ini, transaksi saham dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Namun dengan adanya JATS ini, proses jual beli saham dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan transparan. Cara kerja JATS ini dimulai ketika investor memasukkan perintah beli atau jual melalui aplikasi perusahaan sekuritas. Selain itu, perintah tersebut akan masuk ke sistem Bursa Efek Indonesia. Nah, sistem ini kemudian mencocokkan antara harga beli dan harga jual yang sesuai. Jika ditemukan kecocokan harga dan jumlah saham, transaksi akan langsung terjadi secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Adapun keunggulan utama dalam JATS ini yaitu kecepatan dalam memproses transaksi. Dalam satu hari, sistem ini mampu menangani jutaan transaksi dari berbagai investor di seluruh Indonesia. Selain itu, sistem ini juga menerapkan prinsip prioritas harga dan waktu. Nah, artinya pesanan dengan harga terbaik akan diprioritaskan terlebih dahulu, dan apabila terdapat harga yang sama, maka pesanan ini yang masuk lebih awal akan mendapatkan prioritas. Nah, adapun penerapan JATS ini memberikan banyak manfaat bagi pasar modal Indonesia. Yang pertama, meningkatkan efisiensi perdagangan karena proses transaksi ini berlangsung lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan transparansi karena semua transaksi tercatat secara elektronik dan dapat diawasi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan investor karena perdagangan dilakukan dengan aturan yang jelas dan adil. Jadi sebagai contohnya,
Apabila seorang investor ingin membeli saham pada harga 5.000 per lembar dan terdapat investor lain yang menjual saham pada harga yang sama, maka sistem JATS ini akan langsung mempertemukan kedua pesanan tersebut sehingga transaksi dapat segera dilakukan. Nah, dengan adanya JATS ini, perdagangan saham di Indonesia menjadi lebih modern, efisiensi, dan terpercaya, sehingga mampu mendukung perkembangan pasar modal yang sehat. Ketika kita membahas tentang sistem perdagangan elektronik atau JATS, sekarang kita akan membahas tentang peran perusahaan sekuritas dan perkembangan teknologi dalam pasar modal Indonesia. Nah, apa itu perusahaan sekuritas? Perusahaan sekuritas merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara investor dengan pasar modal. Jadi investor ini tidak dapat melakukan transaksi langsung ke Bursa Efek Indonesia, sehingga harus melalui perusahaan sekuritas yang telah memperoleh izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, perusahaan sekuritas ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, membantu pembukaan rekening saham bagi calon investor. Yang kedua, menyediakan aplikasi atau platform perdagangan saham yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli. Yang ketiga, memberikan informasi pasar dan edukasi investasi kepada masyarakat. Bahkan beberapa perusahaan sekuritas juga menyediakan layanan analisis saham dan konsultasi investasi. Seiring perkembangan teknologi digital ini, layanan sekuritas mengalami perubahan yang sangat pesat. Saat ini masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor sekuritas untuk membuka rekening investasi. Jadi seluruh proses ini dapat dilakukan secara online melalui smartphone atau komputer hanya dalam beberapa menit. Selain itu, investor juga dapat memantau harga saham secara real time, melihat grafik pergerakan harga, membaca berita ekonomi, dan melakukan transaksi kapan saja selama jam perdagangan berlangsung. Jadi kemudahan ini membuat investasi semakin mudah dijangkau oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, pelajar, karyawan, maupun pelaku usaha. Jadi perkembangan teknologi ini juga mendorong munculnya berbagai fitur seperti notifikasi harga saham, analisis otomatis, laporan portofolio digital, hingga menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam membantu investor mengambil keputusan investasi. Namun demikian, kemajuan teknologi ini juga harus diimbangi dengan peningkatan keamanan data dan literasi keuangan masyarakat. Jadi investor ini harus berhati-hati terhadap penipuan investasi, menjaga kerahasiaan akun, dan selalu menggunakan aplikasi resmi yang telah memiliki izin dari OJK. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, pasar modal menjadi lebih inklusif karena dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa batasan lokasi. Nah, teknologi ini juga dapat membantu meningkatkan jumlah investor di Indonesia dari tahun ke tahun. Jadi teman-teman, perusahaan sekuritas ini dan perkembangan teknologi ini memiliki peran yang sangat penting dalam mempermudah akses investasi, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung pertumbuhan pasar modal Indonesia yang lebih modern dan kompetitif. Selanjutnya, slide ke-10, penyelesaian transaksi dan keamanan. Setelah transaksi saham terjadi di bursa, proses selanjutnya adalah penyelesaian transaksi atau settlement. Pada tahap ini dilakukan pemindahan dana dari pembeli kepada penjual, dari pemindahan kepemilikan saham dari penjual kepada pembeli, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keamanan investor menjadi aspek yang sangat penting dalam pasar modal. Seluruh aktivitas perdagangan diawasi oleh otoritas yang terkait dan didukung oleh berbagai sistem pengawasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan investor.
Dengan adanya pengawasan dan regulasi yang baik, investor dapat bertransaksi dengan lebih aman dan nyaman. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pasar modal merupakan salah satu sarana investasi yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan membantu masyarakat mengembangkan kekayaannya. Melalui investasi di pasar modal, investor dapat memiliki kesempatan memperoleh keuntungan sekaligus berpartisipasi dalam perkembangan perusahaan dari perekonomian nasional. Namun, keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh keinginan memperoleh keuntungan, tetapi juga oleh pemahaman terhadap resiko, kemampuan melakukan analisis, serta pemanfaatan teknologi dan informasi yang tersedia. Oleh karena itu, edukasi seperti sekolah pasar modal menjadi langkah yang penting untuk membentuk investor yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan investasi.